Shalom warga kerajaan, masih dalam tema The Resurrection Joy. Orang yang percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus akan menjadi orang yang paling bersuka cita di atas planet bumi ini. Nah, kita melihat di sini bagaimana ketika Yesus bangkit dari kubur, murid-murid tidak mengerti, tidak percaya karena kuncinya mereka kan semua orang Yahudi. Orang Yahudi sengaja skip Yesaya 53 dan mereka lupa rencana Allah bahwa Mesias harus menderita untuk masuk kemuliaannya. Dan di sini kita lihat bagaimana begitu simpatik Tuhan Yesus. Dia menyapa Maria yang sedang menangis. Dan saya berbicara khusus buat mereka saudara yang kehilangan your loved ones selama 1 tahun ini. Mungkin karena corona atau apapun. Dan kau sedang menangis sebab kamu kira bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita berduka cita tidak seperti orang yang tidak punya pengharapan. Dan pengharapan kita kalau Kristus dibangkitkan sebagai buah sulung, mereka yang percaya pada dia juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Dan Maria sedang menangis dan dia melihat ke kubur. Saudara salah melihat, Yesus tidak ada di kubur. Dan ada 2 malaikat di sana. Ibu, mengapa kamu menangis? Hari ini Tuhan juga tanya, mengapa engkau menangis? Dan pada saat itu Yesus bertanya dari belakang, ibu, mengapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari? Jangan cari Yesus yang hidup di antara orang mati, oke? Dan kita melihat kemudian malah dituduh. Kalau Tuhan mengambilnya, ya, dikira pencuri saudara. Orang kalau lagi sedih, Tuhan dikira hantu. Maksudnya kuasa kegelapan. Kalau Tuhan mengambilnya, nanti aku yang akan ambil. Betapa kasih daripada Maria. Tapi pada saat itu Yesus memanggil dengan penuh kasih, Maria. Kita tahu Maria Magdalena ini daripada ini telah diambil 7 roh jahat. Tetapi saudaraku bayangkan hidupnya begitu menderita, orang salah mengerti. Ya, dikatakan dia itu pelakor, dikatakan dia itu bejat dan sebagainya. Tapi ada satu yang memanggil dia dengan penuh hormat dan kasih. Ya, bahkan sangat personal, bukan lagi ibu. Tetapi dia panggil Maria. Dan segera dia mengenali. He's the only one yang panggil dia dengan sebutan seperti itu. Dia segera berkata, Rabuni. Salah lagi. Mestinya my God, my Lord. Ya, Adoni. Tapi dia panggil Rabuni, my teacher. Dan kemudian bagaimana dia menjadi penginjil pertama. Yang pergi dengan penuh sukacita. Bahwa dia sudah bangkit. Seluruh hidup saya berubah. 41 tahun yang lalu ketika saya mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sampai dengan hari ini sukacita tidak berkurang, bahkan terus bertambah. Yang kedua, Yesus juga menghilangkan masalah ketakutan. Di dunia ini banyak orang itu bukan cuma porno tapi paranoid. Ya, ketakutan dalam segala hal. Dan itu murid-murid, ada 10 orang di dalam ruangan itu. Yesus menampakkan diri. Ya, dan mewahyukan bahwa dia hidup. Dan satu lagi saudaraku, bagaimana dia pada saat itu mengembuskan Roh Kudus kepada mereka juga. Ya, kita bisa lihat itu juga dalam Injil Lukas pasal 24. Tetapi bagaimana menghilangkan ketidakpercayaan? Ada Thomas yang berkata, kalau aku tidak mencucukkan jariku, ini kurang ajar tuh saudaraku, ke dalam bekas lukanya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Hari yang ke-8, begitu rendah hati Kristus. Dia nampakkan diri pada Mr. Bimbang ini. Ya. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Dia menyembah, my Lord and my God. Yesus berkata, berbagai mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Mungkin saat-saat ini engkau tidak melihat manifestasi dari kuasa Tuhan. Tetapi percaya, faith is a force, adalah suatu kuasa. Kiranya warga kerajaan, Roh Kudus lakukan hal-hal semacam ini dengan kuasa kebangkitan dari Yesus yang sedang bersedih dihiburkan. Yang bimbang, yang ketakutan, segala kabut diangkat, kabut kesedihan menjadi percaya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bersyukur buat hari ini kita masih dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan.
Mari Bapak Ibu, siang hari ini kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau lepaskan setiap beban kehidupan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pulihkan hidupku, nyata besar.
Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang habis. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lagi terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita, Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Yesus kita ajaib. Amin Bapak Ibu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, amin. Setiap hari bertambah
Terima kasih Tuhan Yesus. Kau segalanya buat kami Tuhan. Kau segala-galanya dalam kehidupan kami. Amin. Kau Bapa yang selalu mengasihi kami. Selalu memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah Yesus. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Engkau segalanya. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidup kerajaan-Mu, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian kami Tuhan. Yes Lord, Engkau yang kupandang selama hidup kami, selama hidup, dan kami mau terus mengasihi-Mu. Amin. Memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya.
kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu yang menjadi bagian hidup kami, Yesus. Amin. Itu bagian Saya persilakan hambanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa firman Tuhan mengatakan dengan jelas sekali bahwa di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 sampai 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Karena itu saudara, keluarga merupakan dasar daripada rumah tangga kita. Harus dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Siang hari ini saya akan menyampaikan tentang dasar rumah tangga yang dibangun. Penting sekali. Dasar ini adalah pondasinya. Kalau pondasi suatu bangunan salah, maka rumah itu akan roboh. Dasar adalah penting sekali. Jadi dasarnya adalah di atas batu karang, bukan di atas pasir, saudara. Di atas pasir kalau kena angin, hujan, maka pasir ini akan terhanyut. Maka robohlah rumah itu. Nah saudara, banyak rumah tangga yang dibangun tetapi roboh. Tidak ada keharmonisan, tidak ada kebahagiaan, dan terjadi masalah demi masalah. Karena itu dasarnya adalah harus berdasarkan firman Tuhan. Nah, dasar firman Tuhan adalah apa yang dimaksud dengan dasarnya firman Tuhan. Ingatlah
bahwa setiap kita adalah terikat di dalam perjanjian dengan Allah. Pernikahan adalah suatu ikatan perjanjian. Nah, kalau perjanjian itu tidak dihormati, maka kekuatan hukum perjanjian itu menjadi rusak atau pembatalan sepihak. Nah, ingat, Alkitab ditulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ingat, kita terikat dengan Allah di dalam perjanjian. Janganlah kita lupa, perjanjian itu mengikat, saudara. Nah, perjanjian-perjanjian yang kita akan bahas di sini, supaya dasar perjanjian pernikahan kita, dasar pernikahan hidup kita, itu benar di hadapan Tuhan. Jadi dasarnya adalah, yang penting adalah dasar perjanjian ini. Perjanjian-perjanjian itu memang bermacam-macam banyaknya. Tapi yang saya ingin sampaikan ini bukan perjanjian jual beli, bukan perjanjian kerjasama, bukan. Kita bicara perjanjian antara umat Allah dan Allahnya. Itu terikat. Apabila umat Tuhan memegang perjanjiannya, maka janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup kita, saudara. Jadi perjanjian ini penting. Nah, kita perhatikan beberapa contoh di dalam kitab Alkitab. Jadi perjanjian ini dasar, saudara, yang harus benar. Kalau kita paham perjanjian itu dasarnya benar, maka rumah kita benar. Coba kalau saudara mau membangun rumah, ya, 2 lantai, itu mesti dasar pondasinya tidak sama dengan rumah yang 1 lantai. Kalau rumah 1 lantai, saudara paksa bangun 2 lantai, robohlah rumah itu. Tidak tahan, saudara. Banyak keluarga-keluarga tidak tahan karena menaruh dasar tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, contoh perjanjian Allah dengan Nuh, ya saudara, itu perjanjian Allah dengan Nuh. Waktu itu setelah Nuh keluar dari Bahtera, Nuh membangun mezbah dan Allah berfirman dalam hati. Terjadilah perjanjian bahwa Tuhan mencium persembahan daripada Nuh. Maka dia tergerak hati berfirman, aku tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Sekalipun yang dibuat manusia itu semata-mata jahat. Sehingga air bah tidak akan terulang kembali sampai sekarang. Karena ada perjanjian dengan Nuh. Dan ada perjanjian di dalam hati Nuh dan kepada Tuhan. Tetapi ada tanda luarnya. Tanda luarnya apa, saudara? Yaitu pelangi. Ada busur sebagai tanda. Perjanjian itu ada tanda luarnya. Tanda luarnya adalah busur. Busur ini mengingatkan perjanjian Nuh dengan Allah. Bahwa Allah tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah. Tapi ditulis juga, tetapi Allah akan memusnahkan dunia ini dengan api dan belerang, saudara. Dan itu perjanjian. Jadi ada perjanjian di dalam hukum Tuhan, ada tanda luar. Nah, saudara, perjanjian ini kokoh. Nah, di dalam perjanjian Abraham, yang kedua perjanjian Abraham dengan Allah adalah melalui sunat, saudara. Dan perjanjian Allah dengan Abraham melalui sunat, ini perjanjian bersifat kekal, saudara. Bersifat kekal. Perjanjian Allah dengan manusia bersifat
kekal. Kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, keturunan menjadi perjanjian kekal, saudara. Ini perjanjian kekal. Nah, yang bersifat perjanjian kekal supaya kamu menjadi umat Allahmu dan Allahmu turun-temurun. Dan di dalam ayat yang ke-10 kita lompat saja, 10 dan 11. Inilah perjanjianku, yaitu harus kamu pegang perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, sampai di sini pembacaan kita, bahwa perjanjian Allah dengan Nuh merupakan tanda luarnya busur. Tapi Abraham dengan Allah, tanda luarnya adalah sunat. Karena perjanjian Abraham itu perjanjian kekal. Dan kekekalan ada di dalam tubuh, di dalam darah, saudara. Nah, melalui sunat, saudara. Nah, ketika seorang laki-laki disunat, ada tanda darah keluar. Nah, saudara, ini rahasianya di dalam darah. Darah ini bicara kehidupan. Karena makhluk manusia ada di dalam darah. Kalau orang kehabisan darah, matilah dia, saudara. Makanya tim medis itu suka menolong. Kalau orang kekurangan darah, dia akan transfusi darah. Ada donor darah. Supaya orang itu bisa tetap hidup, saudara. Jadi perjanjian darah adalah perjanjian kekal atau perjanjian seumur hidup orang itu. Terikat dengan Allah. Sampai sekarang bangsa Israel terikat di dalam perjanjian ini. Makanya bangsa Israel, biar kesulitan apapun juga, biar dia di hadapan masalah apapun juga, dia tetap setia. Dia tetap memegang perjanjian. Tetapi ketika bangsa Israel melupakan perjanjian, maka apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi ada hukuman. Kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel mengalami penderitaan. Ketika bangsa Israel melupakan perjanjian, ada dilupakan perjanjian Tuhan. Atau dilanggar perjanjiannya. Sehingga Tuhan mendatangkan murka kepada bangsa Israel. Sampai bangsa Israel benar-benar bertobat. Benar-benar berbalik ke jalan Tuhan. Maka Tuhan berkenan menyelamatkannya. Saya mempelajari kitab Hakim-Hakim. Setelah hakim ini mati, bangsa Israel memberontak lagi, dihajar lagi oleh Tuhan. Bertobat, Tuhan munculkan hakim yang baru lagi. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Ingat, kita semua terikat, saudara. Di dalam perjanjian baru, kita terikat di dalam perjanjian darah. Kita bukan disunat secara lahiriah, tetapi disunat secara rohaniah. Disunat yaitu sunat Kristus. Sunat Kristus. Kita terikat. Waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan, itu perjanjian kekal. Perjanjian darah. Kamu telah ditebus oleh darah Kristus. Nah, saudara, ikatan darah tidak bisa diceraikan, saudara. Ikatan darah tidak bisa diceraikan. Paulus berkata, maut sekalipun dan sebagainya, penderitaan, aniayakah, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Itu ikatan di dalam perjanjian darah.
Makanya kuasa-kuasa kegelapan juga meniru, ya, sekte-sekte meniru, membuat perjanjian darah kepada mereka. Nah, saudara, ngeri sekali mereka buat perjanjian darah mengikat hidupnya. Nah, saudara, darah itu tidak bisa bercerai, ya. Untuk anak dengan ayahnya, dengan ibunya, tidak bisa cerai. Karena waktu baby lahir, itu ada darah. Itu hubungan darah, tidak bisa dipisahkan. Saudara. Hubungan darah, biarpun ditulis di koran mulai hari ini, si A bukan lagi anakku, tetap dia anaknya. Tetap dia darah dagingnya. Walaupun terjadi penolakan, tidak bisa diceraikannya. Tidak bisa, saudara. Bukan tidak boleh, tapi tidak bisa. Nah, hukum ikatan darah inilah yang mengikat seseorang di dalam perjanjian darah. Nah, kita terikat dalam perjanjian darah. Ternyata, kenapa pernikahan banyak yang bercerai. Padahal perjanjian nikah adalah seumur hidup. Hanya maut yang memisahkannya. Tetapi banyak anak Tuhan yang bercerai. Ya, banyak anak Tuhan yang bercerai. Coba masa pandemi katanya banyak anak-anak Tuhan, angka perceraian umat Kristen meningkat. Wah, kenapa bisa begini? Ternyata ada dasar yang salah dalam pernikahan. Siang ini kita akan lihat, kita akan belajar bersama dasar yang benar dalam pernikahan kita harus benar. Kalau belum benar, bongkar itu. Bongkar, perbaiki, bangun kembali. Kalau pondasinya salah, harus rela dibongkar. Dan saya percaya, kalau kita punya hati rela dibongkar, saya percaya pemulihan terjadi. Nah, saudaraku, perjanjian darah, makanya menurut adat orang Yahudi, adat orang Yahudi, pernikahan bangsa Israel itu ada aturannya, saudara. Ya, jadi perjanjian darah bangsa Israel, kalau saudara lihat di Keluaran pasal 24 ayat 3 sampai 7, di situ dikatakan bahwa mereka waktu mengikat perjanjian dengan Tuhan itu ditaburin darah, saudara. Kalau kita baca ya, itu di situ segala firman yang akan kami lakukan dan kami akan dengarkan, ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu di Keluaran 24 dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman. Jadi dikuatkan lagi, kecuali sunat, ada darah yang mengikat perjanjian pada waktu itu. Jadi penting sekali ikatan darah. Nah, di dalam Alkitab dengan jelas sekali bahwa contoh berdasar pernikahan kita. Adakah perjanjian nikah kita ada merupakan tanda darah yang wajib kita pegang seumur hidup kita. Makanya kalau saudara pernikahan selalu ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu lambang tubuh dan darah Kristus. Kita diikat dalam perjanjian kekal. Jadi suami istri jangan bermain-main di sini. Ini perjanjian nikah adalah bersifat satu kali untuk selama-lamanya. Tidak bisa diceraikan. Bukan tidak boleh. Tidak bisa seperti anaknya sendiri. Jadi karena itu menurut adat Yahudi, ya toh, saudara kita baca ayat ini, tolong dibantu di multimedia supaya kita dapat menyimak benar-benar. Ternyata ada zaman dulu di dalam Ulangan pasal 22 ayat 13 mulai sampai ayat 22. Saya akan bacakan, saudara.
ayat 13. Ulangan 22 ayat 13. Apabila seorang mengambil istri, ini aturan bangsa Israel, saudara. Ini berdasarkan perintah Tuhan, berdasarkan undang-undang yang Allah cetuskan supaya kita menanamkan pernikahan yang benar, supaya hidup dalam kebenaran. Kalau kita sebagai orang tua, kita harus ajar anak kita untuk ke jalan yang benar. Apabila seorang mengambil istri, dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh, dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini ku ambil menjadi istriku, tetapi ketika ku hampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota itu di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu menjadi benci kepadanya. Lalu ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu dan menghajar dia, mendenda dia 100 sikal perak, dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menceraikan dia, menyuruhnya dia pergi. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekota harus melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan persundalan di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu di tengah-tengah kamu. Nah, saudara, ternyata hukum Taurat menjelaskan secara rinci. Jadi pernikahan zaman dulu bangsa Israel itu keperawanan adalah mutlak. Keperawanan inilah yang menjadi tanda darah yang mengikat, saudara. Jadi seorang laki-laki dan wanita yang melakukan persetubuhan yang pertama kali pasti ada tanda darah. Nah, orang yang melakukan pernikahan yang benar ada tanda darah, maka pernikahan itu sah dan bersifat seumur hidup. Sampai kepada seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan. Saudara, mengapa orang dulu, saudara, orang dulu itu dijodohkan sama orang tuanya. Ya toh, dijodohkan sama orang tuanya. Dia kok bisa loh, yang laki-lakinya jelek, yang perempuannya cantik, kok bisa setia. Orang zaman dulu tidak ada kata cerai, kecuali kematian, saudara. Kenapa? Karena mereka waktu menikah mengikat di dalam darah, ada perjanjian darah yang mengikat dia seumur hidupnya. Wah, keren banget ini. Makanya keperawanan penting sekali. Anak-anak kita, saya ingatkan, jagalah kesucian, keperjakaan, keperawanan. Nah, bangsa Israel menurut adat waktu habis pesta pernikahan, mertuanya itu bentangkan spray di kamar pengantin itu, spray putih, saudara. Jadi persetubuhan yang pertama kali mereka darah keluar, spraynya
Setelah ada tanda darah, besok paginya digulung sama mertuanya. Disimpan. Kalau muncul yang aneh-aneh dari laki-laki itu, laki-laki itu akan menuduhkan, berkata, oh tidak dapat ikut perawanan, boleh diceraikan dan sebagainya. Itu zaman dulu. Bukan saja diceraikan, kalau benar tidak ada tanda-tanda keperawanan, hukumannya seorang gadis itu dirajam sampai mati, saudara. Sekarang mungkin tidak dirajam secara jasmani, tetapi banyak orang yang menikah tidak menemukan tanda-tanda kesucian seks, maka hidupnya dirajam dengan masalah-masalah kehidupan. Karena penting sekali, karena itu jagalah kesucian, keperjakaan, keperawanan kita. Anak-anak kita harus didik, saudara, supaya menjaga kesucian seks ini. Karena Alkitab mengatakan, janganlah engkau mencemarkan tempat tidurmu. Karena tempat tidur itu sakral dan suci. Saudara perlu tahu bahwa tempat tidur itu, saudara, itu pintu gerbangnya sorga. Saudara, saya kasih tahu. Saudara dari sorga turun ke dunia di tempat tidur, saudara dilahirkan. Saudara akan meninggalkan dunia di tempat tidur. Jangan sampai pintu tempat tidurmu dicemarkan oleh dosa seks, sehingga dibawa ke bukan pintu sorga, tetapi menjadi pintu neraka. Peganglah ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam keluarga, jangan lupa ajarkan anak-anak kita. Kemajuan zaman itu begitu cepat, sehingga orang meremehkan kesucian, keperjakaan, keperawanan. Orang memandang rendah keperawanan itu. Padahal keperawanan itu adalah mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Ya, ibu saya ini orang sederhana, saudara. Tetapi setiap kumpul dalam keluarga, duduk bersama, mama saya selalu ngajarin kepada kakak-kakak saya yang perempuan. Adik-adik saya. Ngomongnya gini, anak-anak mama ya, ingat, jaga keperawananmu. Karena itu penting bagi kamu. Sebab kalau kamu kehilangan perawananmu, seperti gelas, dia bilang, seperti gelas kalau sudah retak, orang memandang rendah. Orang akan membuang, seperti membuang kepada sampah. Cinta pun akan rusak ketika penodaan terjadi. Ingat, jaga, jangan sampai terjadi. Nah, saudara, masih ingat peristiwa Amnon dan Tamar? Di dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 1. Sesudah ia menjadikan, di dalam 2 Samuel 13 ayat 1, sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik yang bernama Tamar. Lalu ada seorang pemuda namanya Amnon, jatuh cinta kepada Tamar sampai sakit-sakit, saudara. Tetapi dia tidak menjaga kesucian. Dia sebelum diberkati, dia melakukan persetubuhan. Alkitab menuliskan dengan jelas, hati Amnon sangat tergoda sampai mau sakit. Tetapi apa yang terjadi setelah dia jatuh dalam dosa seks? Di dalam 2 Samuel 13 ayat yang ke-15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar bencinya yang dirasakannya daripada gadis itu, daripada cinta yang dirasakan sebelumnya. Jadi rasa bencinya lebih besar daripada rasa cintanya. Ketika melakukan hubungan suami istri sebelum diberkati, maka kebencian muncul di hati mereka. Kalau toh mereka menikah karena tanggung jawab. Banyak tidak ada kebahagiaan.
Cekcok terus rumah tangga. Dicek-cek tidak pernah cocok. Karena iblis masuk di sana. Dicek lagi tidak cocok. Jadinya cekcok, saudara. Saya percaya hal ini terjadi. Karena apa? Tidak menjaga kesucian. Maka rasa cintanya pun luntur, saudara. Kalau melompat pagar, saudara. Makanya dalam pernikahan saya yang selalu konseling calon-calon mempelai, saya selalu tanya, terbuka, sudah sejauh mana supaya engkau menyelesaikan dengan Tuhan. Saya sangat bangga beberapa jemaat yang di Rock ini, yang dilayani, tidak semua sih, kebanyakan mereka menikah dalam keperjakaan dan keperawanan. Haleluya, saya senang. Saya lihat bagaimana mereka bahagia. Mereka walaupun menghadapi masalah apapun juga, mereka dapat bertahan. Karena dasar pernikahan mereka benar. Kalau dasar pernikahan mereka salah, harus dibongkar, harus diperbaiki. Tuhan sanggup memulihkannya. Makanya pemulihan keluarga. Kalau keluarga-keluarga dipulihkan, gereja akan dipulihkan. Pelayan-pelayan akan dipulihkan. Dan sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Tetapi kalau dasar tidak diperbaiki, mereka sangat terganggu. Karena syarat diaken saja, seorang kepala rumah tangga yang bisa dihormati istri dan anak-anaknya. Ya kan? Itu kan syarat dia. Yang tidak membawa nama cemar istri dari satu suami, ya toh. Jadi tidak pernah punya istri 3 gitu misalkan, ya kan. Apalagi dasarnya tidak benar, harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, saya ingin saksikan saja beberapa contoh peristiwa pernikahan yang diberkati Tuhan dan pernikahan yang tidak diberkati Tuhan. Ya, waktu kami di Surabaya dulu, saya kaget, saudara. Ada seorang pelayan Tuhan mengizinkan anaknya tidur dengan pacarnya sebelum diberkati. Saya kaget, saudara. Saya kaget waktu saya kunjungi ke rumahnya. Saya ngomong, loh, kok sudah sama-sama? Saya bilang begitu karena hamba Tuhan. Loh. Oh boleh Pak Ben, kalau 1 minggu sebelum diberkati boleh. Kalau sudah pasti mau menikah, enggak apa-apa. Loh, enggak boleh, saya bilang. Oh, kami menurut adat kami boleh. Tapi menurut adat firman Tuhan, 1 jam sebelum diberkati, engkau melakukan hubungan suami istri, engkau kehilangan berkat Tuhan. Engkau kehilangan mahkota kemuliaan Tuhan. Mahkota kehidupan bisa hilang dalam hidup saudara. Maka dari itu, jaga. Dan akhirnya saudara, maaf ya, saya tidak sebut nama. 10 tahun kemudian menikah. Apa yang terjadi? Dia cerai, saudara. Padahal sudah tahu kebenaran firman tidak boleh cerai. Dia cerai. Karena dia tidak ada lagi menikmati kasih sayang. Mereka merasa tidak ada kebahagiaan. Merasa tidak cocok dalam pernikahan. Iya, karena dosa sudah masuk. Hilanglah cinta. Jangan ada tanggung jawab. Menikah bukan soal tanggung jawab. Menikah harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Maka hal itu terjadi yang terbaik. Nah, bagaimana kalau kita sudah terlanjur? Masih ada jalan pemulihan dari Tuhan. Makanya setiap sebelum pemberkatan nikah, itu dibongkar semua. Sebab kalau ada yang disembunyikan dari pihak calon istri atau dari calon suami, saya bilang tidak boleh ada rahasia di antara kalian. Nanti begitu menikah, rahasia terbongkar. Bukan cinta, tetapi benci yang ada. Nah, suamimu akan benci kepada kamu seumur hidupmu. Kamu akan menderita. Lebih baik kamu cerita sekarang, saya bilang. Kalau ada sesuatu. Sebab kalau tidak,
kamu akan kehilangan kebahagiaan. Ini penting, saudara. Ada satu kali, ya, waktu saya melayani, ini peristiwa sudah 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Datang di gereja. Waktu datang di gereja, konseling toh. Waktu konseling. Loh, saya baca datanya toh. Loh, pemuda ganteng, saudara, mau menikah dengan seorang janda. Punya anak satu lagi, saudara. Wah, saya pikir, kaget saya waktu lihat ini. Loh, menikah sama janda? Waduh. Oke. Kita pause dulu. Biar satu-satu dulu konselingnya. Saya mau tanya ini sama mempelai laki. Apa nggak ada gadis banyak ini? Gadis masih banyak. Kenapa cari yang janda? Saya bilang begitu. Dalam hati saya sebagai hamba Tuhan. Kenapa yang terjadi? Calon mempelai perempuannya, mohon satu-satu kita konseling. Nanti ibu juga sendiri. Nah, mempelai pria, saya tanya, Nyong, kenapa kamu mau menikah sama janda? Punya anak satu lagi. Kau pikir ini nggak mudah pernikahan itu, saudara. Terus, kenapa kamu? Diam saja pemuda ini. Saya tekan lagi. Nggak bisa kamu kayak gitu. Kamu nanti menyesal bagaimana? Kalau kamu menyesal minta cerai, nggak bisa cerai loh. Saya bilang, kalau sudah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dia ngomong, iya Pak, dia janda memang, tapi masih perawan. Loh, bagaimana perawan, saudara? Aneh, Mas, sudah janda tapi masih perawan. Padahal anaknya sudah satu lagi. Saya udah habis pikir, kenapa kok bilang perawan? Iya Pak, dia janda, tapi hatinya seperti anak gadis perawan. Dia saya rayu, saya gombalin untuk tidur bersama. Dia berkata, Nehi maharat temjahe. Itu yang membuat saya tertarik dengan dia. Ternyata perempuan ini Kristen baru, saudara. Pegang waktu dia bertobat sungguh-sungguh. Dia tinggalkan masa lalunya. Tuhan pulihkan hidupnya. Saudara, kalau ada seorang gadis atau yang sudah berumah tangga terjadi masalah, kehilangan kesucian keperawanan keperjakaannya, mari selesaikan dengan Tuhan. Dia sanggup memulihkan kita semuanya. Makanya ada konseling, saudara. Saya siap mengkonseling pribadi dengan saudara. Ini penting, saudara. Dan rahasia terjamin 100%. Tadi malam kami melayani keluarga yang bermasalah. Sampai larut malam, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong mereka. Ini loh, saudara. Keluarga-keluarga harus alami pemulihan. Terus dia bilang begini, iya Pak, dia punya hati seperti perawan lagi. Dan akhirnya setelah itu saya doa memberkati pernikahan mereka. Bahkan saya jadi walinya, saudara, dari wali laki-laki itu. Diminta mohon Pak Pendeta bisa mewakili keluarga. Oh siap. Akhirnya diberkati dan mereka bahagia sampai maut yang memisahkan. Tidak ada kata cerai. Mari saudara. Bagi Tuhan tidak bisa terlambat. Tetapi yang penting sekarang. Ajarlah anak kita. Didiklah anak-anak kita. Untuk menjaga kesucian seks. Saya sangat senang. Dari beberapa pemberkatan nikah. Waktu saya tanya. Waktu mau diberkati. Kamu bisa kenal dari nona ini dari mana? Iya Pak Pendeta. Kami ini. Dia wanita karir, saya pengusaha. Saya sibuk dengan pekerjaan saya, sehingga saya kurang bergaul. Perempuannya juga begitu. Akhirnya dicesaukan, saudara. Akhirnya mereka menikah, dan saya memberkati, dan mereka bahagia. Jadi seperti zaman dulu. Ternyata, Ishak juga waktu mendapatkan Ribkah,
itu dijodohkan, saudara. Dijodohkan oleh orang tuanya, oleh Abraham untuk menjemput calon istrinya. Mereka banyak yang salah dalam memilih pasangan hidup kalau tidak punya dasar yang benar. Mari kita perbaiki, bangun kembali. Jangan malu, selesaikan dengan Tuhan. Supaya keluarga kita mengalami pemulihan. Orang janda saja, Tuhan bisa menjadikan dia perawan yang suci kembali. Apalagi hidup kita. Selagi ada kesempatan, mari kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita percaya ada kebangkitan yang besar, ada pemulihan di dalam hidup kita ketika gerejanya hidup dalam kebenarannya. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Ingat, Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setianya tetap selama-lamanya. Ingat tanda darah yang mengikat seumur hidup dalam pernikahan. Darah Kristus dan tanda keperawanan kepercayaan itulah yang mengikat pernikahanmu sampai maut yang memisahkan. Tapi tidak pernah terlambat Tuhan menolong kita. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memulihkan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan itu ajaib. Bahwasanya kasih setianya. Angkat tangan saudara. Arahkan hati pikiran saudara. Karena dia sanggup memulihkan keluargamu. Dia sanggup memulihkan masa depan anak-anakmu. Dia mampu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Percayalah. Dia sanggup. Dan sekarang terimalah pemulihan dalam rumahmu. Pemulihan dalam masa depan anak-anakmu. Supaya orang menyebutnya engkau yang berbahagia. Berbahagialah kamu. Rukunlah kamu. Sukacitamu. Apapun keadaanmu. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau. Maka diberkatilah masa depan anak-anakmu. Tuhan akan menjagai kesucian masa depan anak-anakmu. Sehingga mereka akan bahagia di dalam kebenaran firman-Nya. Diberkatilah pada waktu masuk rumahmu. Diberkati pada waktu keluar rumahmu. Supaya apa saja yang kau kerjakan, Tuhan Yesus yang membuat berhasil selalu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.